Jurnalis Al Jazeera tewas dalam serangan drone di Gaza. Presiden Prabowo resmikan pabrik mobil listrik komersial. TNI berikan santunan kepada puluhan anak yatim. Diduga terseret arus, bocah 4 tahun belum ditemukan. Anak bunuh dan mutilasi ibu kandung. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Dan pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan isu terkini lainnya. Bersama saya Dewi Manik, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Israel yang kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon Selatan meskipun gencatan senjata masih berlaku. Serangan ini dilaporkan menghantam sejumlah wilayah termasuk Srifa dan Sarki. Serangan udara Israel dilaporkan kembali menghantam Lebanon Selatan meskipun sebelumnya telah disepakati gencatan senjata. Media lokal menyebutkan dua wilayah yaitu Srifa dan Sharki menjadi sasaran serangan terbaru. Menurut laporan Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan korban tewas karena serangan Israel setidaknya mencapai lebih dari 1.000 orang. Situasi ini memicu kekhawatiran akan memanasnya kembali konflik di kawasan tersebut di tengah upaya internasional untuk meredakan ketegangan. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan menyatakan bahwa kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat juga mencakup gencatan senjata di Lebanon pada akun X miliknya. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu 8 April 2026, mengancam gencatan senjata yang baru saja disepakati dengan Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir dari Associated Press, penutupan ini terjadi sebagai respon atas serangan Israel di Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet dan memicu ketegangan baru di kawasan. Otoritas Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait penutupan kembali Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam Beirut meski gencatan senjata dengan Iran telah diumumkan. Pihak Israel menyatakan kesepakatan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Lebanon. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan. Otoritas Israel menegaskan operasi militer di Lebanon akan terus berlanjut dengan menargetkan kelompok bersenjata Hizbullah sebagai bagian dari strategi keamanan mereka. Sementara itu, pihak mediator seperti Pakistan menyebut gencatan senjata seharusnya berlaku secara menyeluruh termasuk di Lebanon untuk mencegah meluasnya konflik ke wilayah lain. Serangan terbaru ini menyebabkan kerusakan luas dan menambah tekanan terhadap warga sipil di tengah konflik yang telah menyebabkan banyak korban serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan di lapangan. Israel juga menyatakan akan melanjutkan operasi darat di wilayah selatan Lebanon sebagai bagian dari upaya menekan aktivitas militer Hizbullah dan memperkuat kontrol keamanan di perbatasan. Hingga kini, perbedaan penafsiran terhadap cakupan gencatan senjata masih menjadi sumber ketegangan dan berpotensi mengganggu upaya deeskalasi di kawasan di tengah tekanan internasional untuk mendorong perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan setelah ketegangan eskalatif antara kedua negara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyebut keputusan ini sebagai langkah damai dari Presiden Donald Trump. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, mengungkapkan kondisi di balik tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Hegseth menjelaskan bahwa sebelum kesepakatan tercapai, militer Amerika Serikat telah menyiapkan target serangan yang terkunci dan siap diluncurkan. Target tersebut mencakup infrastruktur penting seperti jembatan dan pembangkit listrik yang dianggap sebagai pendukung rezim militer dan kegiatan teror Iran. Menurut Hegseth, pihak Iran akhirnya memahami bahwa masa depan ekonomi dan kemampuan produksi energi mereka berada sepenuhnya dalam kendali Presiden Trump. Meski memiliki kekuatan untuk melumpuhkan seluruh ekonomi Iran dalam hitungan menit, Trump disebut lebih memilih jalur perdamaian. Keputusan ini diambil setelah Iran memenuhi batas waktu untuk bernegosiasi yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. That's why they came to the table.
President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes, but he chose mercy. So he did make that choice. That was his choice. He was a president of peace, and he's been willing to make those really tough calls that the American people elected him to do. Hegseth menegaskan bahwa langkah ini membuktikan komitmen Donald Trump sebagai pemimpin yang berupaya menjaga perdamaian global, meski tetap memiliki kekuatan militer yang siap digunakan kapan saja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyatakan menyambut baik gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen. Pemerintah Indonesia menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat setelah konflik berlangsung sebulan terakhir. Langkah ini dinilai membuka peluang deeskalasi global dan juga menunjukkan itikat baik kedua pihak dalam menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yoni Mewengkang, menyatakan pemerintah melihat momen ini sebagai langkah awal yang positif untuk mendorong perdamaian permanen. Indonesia juga menekankan pentingnya seluruh pihak menahan diri, menghormati kedaulatan dan juga mengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi. Terus kita berulang kali bahwa dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk penyelesaian konflik. Pemerintah menegaskan akan terus mendukung upaya diplomasi konstruktif termasuk yang dapat berkembang menjadi solusi permanen. Kesepakatan gencatan senjata mencakup pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan juga tuntutan Iran terkait penghapusan sanksi serta penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemimpin Gereja Katolik Dunia, Pope Leo XIV menyambut positif kesepakatan gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut sebagai tanda harapan bagi perdamaian. Dalam pernyataannya, Pope Leo XIV menilai gencatan senjata ini sebagai langkah positif di tengah meningkatnya ketegangan global, serta sebagai sinyal awal bagi terbukanya ruang dialog dan juga upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong terwujudnya perdamaian yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan jalur diplomasi dan juga dialog antar negara sebagai solusi untuk mengakhiri konflik. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Paus juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya perdamaian dan menahan diri dari eskalasi kekerasan. Pernyataan ini disampaikan seiring gencatan senjata sementara yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan damai yang lebih permanen. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas global termasuk aspek kemanusiaan dan ekonomi. Hingga kini, upaya diplomatik terus berlangsung dengan harapan gencatan senjata ini dapat menjadi titik awal bagi perdamaian yang lebih luas dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer terhadap Iran belum selesai dan masih ada target yang harus dicapai, meski sejumlah hasil diklaim telah diperoleh dalam operasi yang berlangsung. Dalam pernyataannya terbaru, Benjamin Netanyahu menegaskan meski telah mencapai hasil signifikan, Israel masih memiliki sejumlah tujuan militer yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut operasi akan terus berlanjut baik melalui jalur diplomasi maupun opsi militer jika diperlukan, dan menegaskan kesiapan untuk kembali berperang. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה,
או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שיידרש. האצבע על ההדק. Pernyataan ini disampaikan di tengah gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata bukanlah akhir dari konflik, melainkan bagian dari proses untuk mencapai target strategis. Hingga kini situasi masih dinamis dengan potensi konflik kembali meningkat, seiring belum tuntasnya tujuan militer juga politik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menanggapi temuan awal PBB terkait gugurnya 3 personel TNI di Lebanon. PLT Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemenlu menyampaikan Indonesia mendesak agar investigasi diselesaikan secara menyeluruh dan transparan. Pemerintah Indonesia telah menerima temuan awal PBB terkait gugurnya 3 personel TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon. Kementerian Luar Negeri mendesak PBB untuk menuntaskan investigasi secara menyeluruh agar penyebab insiden bisa dipastikan. PLT Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemenlu, Veronica Vika-Rompis, menyatakan bahwa laporan awal dari United Nations Department of Peace Operation menjelaskan insiden yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026. Serangan pertama diduga berasal dari proyektil tank Merkava milik Israel. Sementara serangan kedua kemungkinan akibat alat peledak improvisasi IED terkait Hizbullah. Pemerintah Indonesia telah mencatat hasil investigasi tersebut dan meminta agar PBB dapat menuntaskan investigasi secara menyeluruh. Dan kita juga mendukung agar UNIFIL dapat menyampaikan protes secara resmi kepada para pihak yang terkait. Semua tindakan yang membahayakan para personel pemelihara perdamaian ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Indonesia menegaskan pentingnya akuntabilitas atas kematian personel pemelihara perdamaian dan mendukung protes resmi UNIFIL terhadap pihak terkait. Pemerintah juga menyatakan akan mengutuk keras Israel jika temuan awal ini terkonfirmasi karena serangan dianggap melemahkan mandat UNIFIL dan melanggar hukum internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis Al Jazeera dilaporkan tewas di jalur Gaza. Jurnalis Al Jazeera diduga tengah menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik yang masih dilanda eskalasi kekerasan dan serangan bersenjata. Korban diidentifikasi sebagai Muhammad Wisa yang tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya terkena serangan drone di tengah kondisi keamanan yang masih tidak stabil di wilayah tersebut. Pihak Al Jazeera menyatakan insiden ini sebagai serangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik dan menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja media di lapangan. Sementara itu, otoritas kesehatan setempat menyebut serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan juga menambah daftar panjang jurnalis yang gugur di tengah konflik yang terus berlangsung, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan wartawan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dengan target spesifik serangan maupun alasan dibalik insiden tersebut. Sementara kecaman internasional terus menguat dan juga seruan untuk penyelidikan independen terus disuarakan. Insiden ini juga kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi para jurnalis dalam meliput konflik bersenjata serta pentingnya perlindungan terhadap pekerja media agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman dan independen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gedung velodrome di kawasan Taman Olimpiade di Rio de Janeiro dan petugas pemadam kebakaran di sekitar lokasi kejadian langsung merespon dengan cepat insiden tersebut. Puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menangani kebakaran yang terjadi di salah satu fasilitas olahraga utama tersebut dengan prioritas mencegah api menyebar ke bagian lain bangunan. Sekitar 80 petugas dengan dukungan lebih dari 20 kendaraan operasional dikerahkan untuk memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan, serta melakukan upaya pendinginan untuk mencegah titik api baru. Kebakaran terlihat melanda sejumlah bagian struktur dengan asap tebal membumbung ke udara. Hal ini menarik perhatian warga di sekitar lokasi yang berkumpul untuk menyaksikan proses pemadaman dari jarak aman. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait penyebab kebakaran maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara otoritas masih melakukan penanganan dan penyelidikan, termasuk mengamankan area dan mengumpulkan data awal di lapangan. Pihak berwenang juga terus memantau situasi untuk memastikan api dapat segera dikendalikan, serta mencegah dampak lebih luas pada area sekitar, termasuk potensi gangguan terhadap fasilitas umum dan aktivitas masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo resmikan pabrik mobil listrik komersial. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Deo Manik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik dan mendorong kemandirian energi nasional. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 9 April tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik Vector. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 9 April, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri nasional dan mendorong transisi energi. Peresmian ini menandai tonggak penting pengembangan teknologi kendaraan listrik di Indonesia. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa pabrik memiliki kapasitas produksi hingga 10.000 unit bus listrik dengan tingkat komponen dalam negeri saat ini mencapai 40% dan ditargetkan naik menjadi 80% dalam beberapa tahun mendatang. Presiden juga memastikan pemerintah akan memantau dan memberikan dukungan agar proyek ini berkembang menjadi perusahaan unggulan nasional. Jadi, inisiatif yang dilaksanakan oleh Vector ini, Vector Industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan. Ibarat kita dulu diajarkan apa ya itu istilahnya ya, pepatah gitu ya. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kalau ada kesulitan-kesulitan, saudara punya banyak jalur, sampaikan, kita akan selesaikan, karena ini saya anggap suatu industri yang sangat penting. Saya berharap Vector ini akan menjadi salah satu national champion kita. Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan melihat Vector sebagai champion, salah satu champion dari Indonesia. Kepala negara menekankan bahwa pengembangan kendaraan listrik adalah bagian dari strategi kemandirian nasional di sektor strategis, termasuk energi, serta mendorong Indonesia memiliki national champion di bidang otomotif setara dengan produsen besar di negara lain. Peresmian dihadiri jajaran menteri, pejabat tinggi negara, dan pimpinan PT VKTR Teknologi Mobilitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menargetkan groundbreaking 21 proyek hilirisasi dan 29 proyek waste to energy pada April 2026. Langkah ini bagian dari upaya memperkuat industri dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk 21 proyek hilirisasi pada April 2026. Proyek ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk memperkuat sektor industri dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prasetyo menambahkan pemerintah juga akan melakukan groundbreaking untuk 29 proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik di berbagai kabupaten kota. Program ini semula dijadwalkan di 33 lokasi namun disesuaikan dengan kondisi lapangan. Termasuk 21 proyek hilirisasi yang mohon doa restunya juga insya Allah di bulan April ini juga akan semua bisa dilakukan groundbreaking. Program waste to energy yang tadinya ada di 33 titik kabupaten kota, tapi karena penyesuaian di lapangan kemungkinan akan menjadi 29 titik. Insya Allah di bulan April ini semua sudah dilakukan groundbreaking. Jadi saya kira
kita fokus bekerja menjalankan program-program yang semua sudah dituangkan ya di dalam RPJP, RPJMN maupun RKP rencana kerja pemerintah tahunan gitu. Pemerintah menegaskan akan terus mengebut berbagai program inisialisasi dan juga hilirisasi lainnya sesuai dengan rencana kerja pemerintah, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah. Komitmen ini dilakukan demi memastikan pembangunan nasional tetap optimal di tengah dinamika global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Presiden Prabowo mendorong percepatan swasembada protein nasional. Langkah ini menjadi fokus baru setelah keberhasilan mencapai swasembada beras. Usai mengikuti taklimat Presiden dalam rapat kerja pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon 1 Kementerian, Lembaga hingga Direksi BUMN di Istana Negara pada Rabu 8 April, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menggeser fokus ketahanan pangan ke swasembada protein menyusul keberhasilan mencapai swasembada beras. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong percepatan pemenuhan protein nasional sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Prasetyo juga menjelaskan bahwa sumber protein berbasis kelautan menjadi prioritas pemerintah. Pemanfaatan potensi maritim diharapkan dapat mendukung gizi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor pangan selain beras. Kita harus mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan kita, karena yang berhasil baru di bidang beras. Nah, kita ingin menuju keberhasilan komoditas pangan selain beras termasuk protein. Protein salah satunya adalah yang berbasis dari ikan, maka betapa pentingnya program-program prioritas kerja pemerintah di bidang kelautan dan maritim. Nah, hari ini beliau memberikan pengarahan, memberikan guidance, sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan, karena selama 1,5 tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan, meskipun tentu saja belum menyelesaikan seluruh permasalahan yang kita hadapi. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini. Berkenaan dengan masalah isi atau substansi dari pertemuan, saya tidak ingin mengulangi karena tadi Pak Menko Ekon, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menteri SDM, kemudian juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan diminta untuk memberikan paparan-paparan singkat terhadap apa yang sudah kita capai dan rencana-rencana kita ke depan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kerja selama 4 jam dengan jajaran eksekutif dan juga birokrasi tertinggi mengevaluasi program pemerintah 1,5 tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya kinerja birokrasi yang cepat, efisien, dan produktif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mengurangi kebocoran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas sampah dalam 3 tahun dengan memanfaatkan teknologi pengolahan buatan dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah terus mendorong solusi inovatif untuk mengatasi persoalan sampah nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh sampah di Indonesia bisa terselesaikan dalam 2 hingga 3 tahun dengan memanfaatkan teknologi pengolahan buatan dalam negeri. Program ini mengandalkan strategi dan juga teknologi lokal yang dikembangkan oleh anak bangsa sehingga lebih efisien dan juga terjangkau dibandingkan dengan solusi impor. Pemerintah optimistis masa depan Indonesia bebas dari persoalan sampah di kota dan juga kabupaten dari Sabang hingga Merauke. Kampus-kampus sekarang harus bekerja, dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Dalam waktu 2-3 tahun, sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah. Kita akan selesaikan masalah sampah dari Sabang sampai Merauke. Krisis dunia ini bagi saya adalah peluang. Ini mempercepat kita. Ini bikin kita fokus. Oh, berarti strategi kita sudah benar, tapi kita harus mempercepat
kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan. Energi kita harus dari Indonesia sendiri. Selain fokus pada sampah, pemerintah juga memanfaatkan momentum geopolitik global untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional dan juga mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan subsidi BBM akan tetap diberikan untuk 80% rakyat kecil. Pemerintah memastikan pasokan energi aman meski harga minyak dunia naik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempertahankan subsidi BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat miskin, terutama 80% rakyat kecil. Keputusan ini diambil di tengah lonjakan harga minyak global dan dinamika geopolitik yang memengaruhi pasokan energi. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kelompok mampu tetap dapat membeli BBM non-subsidi sesuai dengan harga pasar. Pemerintah juga memastikan pasokan energi aman dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri, termasuk minyak, gas, batu bara, dan juga energi alternatif dari tanaman seperti kelapa sawit, jagung, dan singkong. Tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Cadangan-cadangan kita sangat besar. Saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali. Dan kita bisa dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin. Dari batu bara, dari singkong, dari jagung. Selain menjaga subsidi, pemerintah terus bekerja keras untuk menjamin ketahanan energi nasional. Menteri SDM menyatakan kondisi energi aman, namun pemerintah tetap waspada dan juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi gejolak global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan biaya haji 2026 turun 2 juta rupiah meski harga aftur global naik. Keputusan ini diambil untuk memastikan ibadah haji tetap terjangkau bagi jemaah Indonesia. Biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 April, Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya haji tahun 2026 turun hingga 2 juta rupiah meski harga aftur global meningkat. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi jemaah dan juga memastikan ibadah haji tetap terjangkau. Presiden Prabowo juga menyampaikan durasi antrean keberangkatan haji telah berkurang dari 48 tahun menjadi 26 tahun dan pemerintah berencana mempercepatnya lebih lanjut. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki lahan 45 hektar di Mekah yang juga akan dijadikan perkampungan haji, lengkap dengan puluhan menara dan kemungkinan terminal khusus di Bandara Arab Saudi untuk jemaah WNI. Sebelumnya dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa meski biaya penerbangan rata-rata haji 2026 sekitar 33,5 juta, kenaikan aftur, premi asuransi dan juga rerouting akibat situasi geopolitik bisa menambah biaya hingga 50,8 juta per jemaah.
Hingga kini pemerintah terus berkoordinasi dengan maskapai untuk menjaga efisiensi dan juga keberlanjutan pembiayaan haji. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Haji mengungkapkan kenaikan biaya haji akibat lonjakan harga aftur tidak akan dibebankan kepada jemaah. Pemerintah tengah menghitung ulang usulan maskapai dan menyiapkan pendanaan alternatif untuk memastikan persiapan keberangkatan haji berjalan sesuai jadwal. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan keputusan tersebut setelah pemerintah menghadapi usulan kenaikan biaya dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines akibat dari kenaikan harga aftur. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penambahan biaya bagi haji. Namun menurut Irfan, Presiden Prabowo secara tegas meminta agar kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah. Tadi sore Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa walaupun ada kenaikan jangan dibebankan kepada jamaah. Itu yang membuat kami senang, lega, sehingga sekaligus kami sangat terharu bahwa perhatian Presiden Prabowo kepada jamaah haji luar biasa. Itu yang membuat kami sangat senang. Terkait tambahan anggaran, Irfan menyampaikan pihaknya masih melakukan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan dinamika harga aftur terkini, serta komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Komisi 8 DPR RI. Adapun sumber pendanaannya dapat berasal dari APBN dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Kementerian Haji dan Umrah menyatakan Indonesia mendapatkan kuota resmi sebanyak 221.000 orang kuota haji pada tahun 2026. Tentunya hal ini terdiri dari haji 203.320 reguler dan juga 17.680 haji khusus. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ancaman krisis global dinilai berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan PHK di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hal ini menyusul kekhawatiran meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin, serta potensi gelombang pemutusan hubungan kerja dalam beberapa bulan ke depan. Muhaimin menjelaskan berbagai kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo, termasuk diplomasi ekonomi ke berbagai negara, bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dan mencegah terjadinya PHK massal. Menurutnya, upaya tersebut telah memberikan hasil dengan tidak terjadinya gelombang PHK besar dalam beberapa waktu terakhir. Semua hal yang dilakukan oleh Pak Presiden, Kabinet Merah Putih, termasuk Pak Presiden proaktif ke berbagai negara, berkunjung dan melakukan diplomasi ekonomi, semua itu menghambat apa yang disebut PHK. Industri harus tumbuh. Karena itu semua yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah menumbuhkan ekonomi, dan alhamdulillah beberapa tahun lalu khawatir akan PHK massal, tidak terjadi. Begitu terus industri akan terjaga dengan baik. Intinya kita berharap upaya-upaya pemerintah ini efektif. Presiden menginstruksikan kepada para pembantunya untuk bekerja total football agar tidak lagi ada PHK. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pemirsa, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Tombulu, Rumengkor, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa 7 April 2026. Tiba sekitar pukul 10 WITA, Wapres langsung meninjau proses distribusi dan penyajian makanan kepada para siswa. Pada kesempatan tersebut, menu yang disajikan berupa nasi dan sayur labu, ayam suwir dan tahu goreng serta buah semangka. Selain meninjau pelaksanaan MBG, Wapres juga berinteraksi dengan para siswa dan membagikan alat tulis sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar mereka. Dalam peninjauan tersebut, Wapres memberikan sejumlah masukan, khususnya terkait kondisi sarana pendukung program. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Minahasa Bobi Dondongkambe
bahwa Wapres memberikan arahan terkait peningkatan fasilitas yang masih memerlukan perbaikan. Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas pelaksanaan program MBG baik dari sisi gizi, distribusi maupun sarana pendukung, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para pelajar di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menyebut buku Saku 0% mencerminkan semangat besar Presiden Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan. Buku ini membuat strategi dan panduan program kesejahteraan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Dalam peluncuran buku Saku 0% di kantor staf Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 April, pemerintah memperkenalkan panduan lengkap program kesejahteraan yang memuat strategi Presiden Prabowo Subianto dalam menekan angka kemiskinan hingga 0%. Buku setebal 82 halaman ini menjelaskan dukungan kesejahteraan bagi masyarakat dari usia kandungan hingga lansia. Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menyatakan, buku Saku ini menjadi sarana pemerintah untuk menyampaikan informasi program prioritas secara utuh dan memastikan setiap kebijakan kesejahteraan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Sesuai dengan semangat Bapak Presiden, Bapak Presiden ingin mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Semangat yang dilakukan Bapak Presiden adalah semangat yang berlandaskan konstitusi. Ini sebagai sebuah panduan buat kami bagaimana negara hadir kepada seluruh rakyat dari sepanjang hayatnya, dari mulai kandungan hingga akhir hayatnya. Kami harus memastikan bahwa setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada telinga masyarakat, sampai kepada penerima manfaat. Kita berupaya semaksimal mungkin bahwa penerima manfaat adalah orang-orang yang memang berhak. Selain itu, buku ini diharapkan memicu empati sosial dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Dengan memanfaatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, pemerintah berupaya agar penerima manfaat benar-benar yang berhak, sehingga program kesejahteraan lebih efektif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah dorong warga hingga pejabat beralih ke transportasi publik. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi, Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah mempercepat perbaikan transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan. Langkah ini juga mendorong masyarakat dan juga pejabat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempercepat perbaikan transportasi publik dan mendorong masyarakat serta pejabat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Langkah ini bagian dari upaya efisiensi energi menyusul gejolak geopolitik global. Pemerintah juga mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbahan fosil dan mendorong transisi ke energi baru terbarukan. Fokusnya termasuk pengembangan kendaraan listrik sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil yang masih dominan. Kita berharap kita semua mulai pelan-pelan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal gitu. Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil, dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas. Kita memang kemudian harus bekerja keras untuk sesegera mungkin merubah budaya kita, merubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik. Sebagai bagian dari transformasi budaya kerja, pemerintah menerapkan work from home bagi ASN, mengimbau penghematan energi dan mendorong penggunaan transportasi publik. Upaya ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat dan mendukung efisiensi energi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah mendorong penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan tidak ada ketentuan khusus mengenai kebijakan WFH bagi perusahaan di sektor swasta. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan tidak ada penentuan hari khusus untuk pelaksanaan work from home atau WFH di perusahaan sektor swasta. Menurutnya, kebijakan tersebut bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing perusahaan. Sementara itu, penerbitan surat edaran terkait WFH bertujuan untuk mendorong perilaku kerja yang lebih adaptif, terutama dalam menyikapi upaya optimalisasi pengurangan penggunaan energi. Menaker juga meminta agar kebijakan ini bukan malah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan produktivitas pekerja diharapkan tetap berjalan optimal. Untuk swasta kita tidak ada spesifik menentukan harinya. Jadi sekali lagi work from home, tadi saya sampaikan juga kepada Komisi 9, itu sifatnya himbauan, gitu ya. Kemudian yang kedua, semangat kita, ya, surat edaran itu dibuat sebagai mendorong perilaku yang lebih adaptif, ya, terhadap bagaimana penyikapan kita terkait dengan optimasi energi khususnya BBM. Jadi kami sangat sadar bahwa perusahaan itu memiliki karakteristik yang khas. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya. Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi itu naik, teman-teman pekerja produktif, dan industri kita tetap maju. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok LPG nasional aman meski gejolak global terjadi. Indonesia mendapat pasokan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Usai menghadiri rapat kerja pemerintah di Istana Negara Jakarta, Rabu 8 April, Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan LPG untuk kebutuhan dalam negeri aman meski terjadi gejolak global akibat penutupan Selat Hormuz. Indonesia memperoleh suplai LPG dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Australia sehingga tidak tergantung pada jalur tersebut. Bahlil menyatakan cadangan LPG nasional kini aman dengan kapasitas di atas 10 hari dan tambahan pasokan segera tiba dalam waktu dekat. Komunikasi intensif sedang dilakukan agar kapal pengangkut LPG dapat segera masuk ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika dan beberapa negara lain. Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah. Selain LPG, pemerintah melakukan diversifikasi pasokan energi nasional termasuk minyak mentah dengan mengganti sebagian pasokan dari Selat Hormuz menggunakan negara alternatif seperti Angola, Nigeria, dan Amerika. Langkah ini membuat pemerintah optimistis ketahanan energi tetap terjaga meski situasi geopolitik global bergejolak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 9 April 2026. Rapat kerja diantaranya membahas perihal program magang nasional hingga isu terkini perihal ketenagakerjaan. Bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli pada Kamis siang 9 April 2026. Di antaranya rapat kerja membahas perihal penjelasan program kerja tahun 2026, program magang, serta membahas isu-isu terkini perihal ketenagakerjaan. Dalam rapat kerja itu, Menaker Yasirli mengawali dengan paparan mengenai realisasi anggaran Kemenaker tahun 2026 yang dilanjutkan dengan program kerja strategis Kemenaker tahun 2026, di antaranya pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi kerja, serta padat karya.
Selain itu, Menaker juga telah menjelaskan mengenai program magang nasional. Menaker mengungkapkan terdapat peserta yang juga direkrut oleh perusahaan sebelum menyelesaikan masa magang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan RI Yashirli mengusulkan peserta magang nasional tahun 2026 menjadi 150.000 orang. Hal ini diungkapkan Yashirli saat rapat kerja bersama Komisi 9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 9 April 2026. Komisi 9 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Ketenagakerjaan RI Yashirli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang 9 April 2026. Dalam rapat kerja itu, salah satu yang dibahas ialah mengenai program magang nasional. Menaker menyampaikan usulan kenaikan jumlah peserta magang nasional untuk tahun 2026 menjadi 150.000 orang. Adapun jumlah peserta yang disampaikan Menaker lebih banyak dibandingkan dengan rencana awal, yaitu 100.000 peserta. Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa Kemenaker masih menunggu ketersediaan anggaran, sehingga Kementerian Keuangan diharapkan bisa memberikan dukungan agar pelaksanaan program magang nasional bisa berlanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi berdasarkan evaluasi yang memang belum kami lakukan secara komprehensif, tapi masih bersifat ongoing sebenarnya, kita lihat antusiasme yang luar biasa dari peserta, kemudian apresiasi dari perusahaan. Kami sudah mengusulkan program magang 2026. Kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150.000 orang. Tapi Ibu Pimpinan, ini baru usulan ya. Surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden dan kami masih menunggu ketersediaan anggaran, dan semoga ini juga dengan dukungan dari dari Kementerian Keuangan, dari Kemenko, nanti program ini bisa kita laksanakan, sehingga harapan dari tadi para peserta magang bahwa program magang ini bisa berlanjut di tahun ini memang bisa terwujud. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang mendorong penguatan program hilirisasi ayam pada masyarakat di Gorontalo. Pemirsa, hal ini digencarkan agar daerah transmigrasi menjadi ekosistem utama dalam meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah gencar mendorong penguatan produk unggulan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menembus pasar global, seperti halnya di kawasan transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo, di mana terdapat program baru terkait hilirisasi ayam. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa beberapa program dari kementeriannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa mengembangkan produk lokalnya. Ya, ada beberapa program dari Kementerian Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi untuk bisa mengembangkan produk lokalnya. Dan itu berbeda-beda. Kalau misalnya di daerah Jambi itu masyarakatnya lebih banyak tanam sawit. Kalau di daerah Gorontalo saya rasa perkebunan jagung atau kelapa dalam, dan nanti ada program hilirisasi ayam dari Danantara yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Kusnan Ismail menegaskan bahwa program hilirisasi ayam adalah bentuk dukungan terhadap cita Presiden Prabowo di bidang pangan. Diketahui Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran dalam satu program dengan nilai investasi mencapai 2,4 triliun. Ia berharap program ini dapat segera terrealisasikan agar daerah transmigrasi menjadi ekosistem utama. Baik, jadi hilirisasi ayam ini adalah salah satu program yang mendukung cita di bidang pangan, di mana Gorontalo mendapatkan alokasi satu program dengan nilai investasi kurang lebih 2,4 triliun. Kemarin kami sudah menandatangani MOU bersama ID Food untuk segera merealisasikan pembangunannya, dan itu akan diawali dengan pembangunan pabrik pakan ternak. Mengapa ini didahulukan? Karena Gorontalo ini basisnya adalah produksi jagung. Kita memiliki produksi jagung di sini tahun 2024, catatan saya kurang lebih ada 1,5 juta ton. Sehingga persoalan bahan baku untuk pakan ternak tidak jadi persoalan Gorontalo ini. Dari Gorontalo, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi merealisasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rehabilitasi sekolah dan juga pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berharap bahwa kehidupan warga transmigrasi dapat berubah dalam segi ekonomi.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi memberi bantuan di kawasan Transmigrasi Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berupa rehabilitasi sekolah dasar, pembangunan toilet, membangun infrastruktur berupa jalan rapat 2 km, dan membuat bendungan sungai. Hal ini dilakukan seturut dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi. Dengan adanya perubahan dalam sektor pendidikan dan infrastruktur, diharapkan dapat mengubah hidup para warga transmigrasi, salah satunya dalam segi ekonomi. Wamentrans berharap bahwa warga transmigrasi dan warga setempat bisa bertanggung jawab di kawasan baru. Hari ini kami dari Kementerian Transmigrasi datang ke Kabupaten Gorontalo Utara di kawasan Transmigrasi Sumalata. Kami memberikan bantuan rehabilitasi sekolah dasar, kemudian pembangunan toilet, karena instruksi dari Bapak Presiden, sekolah harus bagus, harus nyaman, dan toiletnya harus bersih. Atas instruksi itu, maka kita buat program Kementerian Transmigrasi di kawasan transmigrasi. Begitu juga kita membangun infrastruktur, yaitu berupa jalan rapat 2 km yang nanti tahun depan, tahun ini maksudnya, akan kita lanjutkan lagi, dan juga membantu untuk membuat bendungan sungai, karena beberapa tahun di masyarakat transmigrasi ketika ada hujan terkena banjir. Ini semuanya adalah bagian dari asta-cita Presiden melalui program Kementerian Transmigrasi. Kita menginginkan agar masyarakat transmigrasi itu bisa berubah nasib, pendapatannya bisa lebih baik lagi, dan mereka tinggal di kawasan yang baru, beranak pinak, kemudian juga melakukan komunikasi dan bergotong royong dengan masyarakat setempat. Dan itu adalah menjadi tanggung jawab kami, karena Kementerian Transmigrasi itu bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada di satuan pemukiman, tapi juga ada masyarakat lokal yang tinggal di kawasan transmigrasi, itu juga menjadi tanggung jawab dari kami. Dari Gorontalo Utara, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memulihkan akses yang sempat terputus, pembangunan jembatan Armco di Aceh Selatan terus dipercepat. TNI dan juga masyarakat pun turut bersinergi dalam proses pembangunan jembatan. TNI melalui Kodim 0107 Aceh Selatan bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan jembatan Aramco. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong dengan tujuan mempercepat penyelesaian tanpa mengurangi kualitas konstruksi. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membuka kembali akses transportasi yang sempat terganggu. Berbagai tahapan pekerjaan terus dilaksanakan mulai dari pemasangan papan mal hingga persiapan proses pengecoran yang menjadi penentu kekuatan jembatan. Pembangunan jembatan Aramco merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah. Seluruh pekerjaan dilakukan secara teliti dan juga terukur agar hasilnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Dengan rampungnya jembatan nantinya diharapkan mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan lancar. Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentuk kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan piatu, tim BIMNIS Kompi Produksi Pustera TNI AD memberikan tali kasih bagi mereka. Tali kasih yang disampaikan bagi puluhan anak yatim di Yayasan Agra Praja Garut, Jawa Barat. Bersama rombongan dari Kodim 0611 Garut, Direktur Sistem dan Metode Pusat Teritorial Angkatan Darat Brigjen TNI Antonino Rangel Dadilva tiba di Yayasan Anggra Praja, Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak Aleja Anggra Praja. Berlokasi di Jalan Pasundan, Kecamatan Garut Kota, Dirsismed Pustera TNI ini langsung meninjau suasana asrama yang menjadi tempat tinggal puluhan anak yatim dan yatim piatu di Garut. Fasilitas yang ada cukup memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari bagi sedikitnya 40 anak yatim di yayasan ini. Ditemani jajaran TNI dari Kodim 0611 Garut dan pengurus yayasan, Brigjen TNI Antonio Rangel Dadilva melihat kondisi satu persatu ruangan, mulai dari ruangan belajar, tempat tidur, hingga ruang kegiatan anak yatim. Harapannya, TNI bisa hadir memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak-anak yatim dan yatim piatu. Tak hanya meninjau kondisi asrama, tim BIMNIS Kompi Produksi Pustera TNI pun bertemu langsung dengan puluhan anak yatim dan yatim piatu yang masih berusia sekolah. Dari saya bahwa bantuan ini sebenarnya sudah standar, namun perlu ditingkatkan lagi terutama untuk fasilitasnya.
Yang kedua juga mungkin ke depan saran saya perlu adanya suatu sistem pembinaan yang sistematis. Yang kedua itu integratif, holistik, masif dan komprehensif. Harapannya demikian karena anak-anak di panti asuhan ini kan anak yatim piatu, betul ya? Nah, karena anak yatim piatu itu butuh bimbingan dari kita secara terus-menerus. Edukatifnya harus sangat terencana dan program. Dengan demikian maka dengan fasilitas yang nanti dibantu oleh sponsor, dibantu oleh orang lain, kita swasembada, kita bekerja sama, diharapkan panti asuhan ini bisa mencetak generasi-generasi emas ke depan, bisa menjadi orang-orang terhebat dimanapun dia berada, sehingga derajat anak-anak kita itu bisa disetarakan dengan anak-anak lain juga. Apa kunjungan dari Mabes saat ini seperti apa? Sangat membahagiakan bagi kami ya, karena kita juga jarang dikunjungi sebetulnya oleh TNI. Jadi baru berapa kali, mungkin ada 2 atau 3 kali, tapi dalam hal ini hari ini kita sangat bahagia, bangga bisa kedatangan orang-orang yang nomor 1 di Indonesia. Satu lagi, apa harapannya yang Ibu ingin sampaikan? Harapannya agar silaturahmi ini tetap berjalan dan mereka bisa membimbing terutama mental anak-anak kami supaya berhasil seperti mereka. Oke, terima kasih banyak Ibu. Izin Bu. Kehadiran Brigjen TNI Antonino Rangel Dadilva ini disambut hangat dan bangga para anak yatim. Mereka terpukau dengan sang jenderal yang tampil gagah lengkap dengan seragam lorengnya. Suasana semakin akrab ketika Brigjen TNI Antonino ini bercerita seputar keluarga dan pengalaman hidup. Rangkaian kegiatan kunjungan lembaga kesejahteraan anak ini pun dipungkas dengan penyerahan tali kasih santunan bagi seluruh anak yatim dan yatim piatu. Pihak yayasan dan anak-anak ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kunjungan TNI. Mereka berharap masa depan anak yatim ini akan semakin maju dan ada di antara mereka yang nantinya menjadi anggota TNI. Dari Garut, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV. Pemirsa, TNI melalui Korps HBMA menggelar bakti sosial di Papua Tengah. Masyarakat distrik Gome mendapatkan bantuan sembako, layanan kesehatan, hingga makan bergizi gratis. Pangkops TNI HBMA Majen TNI Yuda Erlangga melaksanakan kegiatan bakti sosial di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Dalam kegiatan tersebut, TNI memberikan bantuan sembako, pelayanan kesehatan, serta makan bergizi gratis kepada masyarakat distrik Gom. Antusiasme warga terlihat tinggi karena kehadiran TNI AD dinilai memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kualitas hidup dan juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Ciana Bila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, over tegangan dan terik matahari gardu PLN terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, diduga akibat over tegangan arus listrik, gardu PLN di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat meledak dan terbakar. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun di sekitar lokasi kejadian mengalami pemadaman listrik. Kepulan asap terlihat keluar dari gardu listrik yang terbakar di Jalan Menteng Kecil, kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 7 April 2026 siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di dalam gardu PLN. Namun petugas mengalami kendala karena pintu gardu yang terkunci dan tidak adanya ventilasi udara pada gardu. Dengan kekuatan 10 personil dan 2 unit mobil pemadam, dibantu petugas PLN, akhirnya api bisa dijinakkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Agus mengungkapkan kebakaran diduga terjadi karena over tegangan arus listrik dan juga kondisi cuaca yang panas terik matahari, sehingga membuat salah satu perangkat listrik di dalam gardu meledak dan terbakar. Jadi kronologinya pertama info dari warga yang datang ke pos Paman Ismail Marzuki. Selanjutnya kita mengikuti arahan mereka untuk datang ke TKP ini. Ternyata yang terbakar adalah gardu PLN. Nah, penyebab gardu PLN
terbakar. Info dari pihak PLN adalah karena over dari tegangan arus dan cuaca yang terik, matahari lagi panas, musim kemarau sehingga menimbulkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun berdampak akan terjadi pemadaman listrik di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, gardu listrik di SMP Negeri 201 Jakarta, Jalan Kayu Besar dalam Cengkareng Timur, Jakarta Barat terbakar pada Rabu 8 April 2026 siang. Diduga gardu terbakar akibat korsleting listrik. Kebakaran gardu listrik di SMP Negeri 201 Jakarta Barat membuat para siswa dan guru panik lantaran proses belajar mengajar sedang berlangsung. Saat kejadian, terdapat siswa kelas 7 dan 8 yang masih mengikuti kegiatan belajar mengajar. Seluruh siswa kemudian diarahkan keluar melalui jalur aman dan dipulangkan lebih awal. Kepala Sekolah Sarmidi menyebutkan dirinya melihat gardu listrik sudah terbakar. Pihak sekolah segera melakukan evakuasi siswa untuk menghindari risiko yang lebih besar. Tadi jam 11:27 tiba-tiba mati lampu, kemudian saya keluar ternyata gardunya ini terbakar gitu. Terus kami langsung mengambil tindakan, pertama adalah anak-anak saya evakuasi lewat jalur sebelah sana biar aman. Ya, alhamdulillah aman dan tidak ada korban apapun. Tak berlangsung lama api berhasil dipadamkan dan tidak menyebar ke area lain di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa seorang anak berusia 4 tahun berinisial MNH dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus air dan masuk ke dalam gorong-gorong di Jalan Flamboyan, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Pemirsa, hingga Rabu malam tim gabungan dari BPBD DKI Jakarta bersama warga dan keluarga masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Berdasarkan laporan tim redaksi cepat BPBD DKI Jakarta, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, saat korban diduga bermain hujan bersama dua temannya di sekitar lokasi kejadian. Dalam aktivitasnya, korban diduga terpeleset dan masuk ke saluran gorong-gorong yang memiliki arus air cukup deras akibat hujan. Hingga pukul 16:08 waktu Indonesia Barat, Rabu sore, tim gabungan BPBD DKI Jakarta masih melakukan pencarian intensif di sekitar lokasi. Pencarian kemudian dilakukan oleh warga, keluarga, serta orang tua korban hingga larut malam dengan harapan korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Paman korban Deden menjelaskan bahwa MNH saat itu sedang bermain hujan bersama dua temannya. Kedua temannya selamat dan melaporkan kejadian kepada keluarga korban. Keluarga pun mengecek rekaman kamera pengawas milik warga dan terlihat korban terseret arus sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah memastikan kejadian tersebut, keluarga bersama warga langsung melakukan pencarian dan melaporkan peristiwa itu ke petugas pemadam kebakaran, pihak Kelurahan Srengseng, serta petugas PPSU. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir aliran air hingga ke arah kali dan saluran drainase di wilayah sekitar. Karena ponakan saya main bertiga di sini, mungkin hujan-hujanan kepleset, jadi dia yang 3 orang, mungkin 3 orang nih, yang 2 nggak bisa nyelamatin karena laporan ke saya sama bibinya juga, yang 1 ke bawah arus air. Mungkin ke awalnya saya nggak percaya gitu kan, tapi udah nyari kemana-mana, ke tempat ibunya, ke Gang Mawar, Flamboyan, Andor Salim, ke tempat yang banjir sekalipun di depan SD Srengseng itu nggak ada. Nah, pas saya lihat cek CCTV dari tetangga itu jam 1-an memang ke bawah arus, dan sempat minta tolong juga mungkin ya dari anak kecil itu untuk meraih apa gitulah besi ya, tapi memang nggak bisa, air kencang. Jadi saya juga selang 1 jam langsung sergap nyari sama Bang Ronald juga, yang maksudnya abang saya sendiri juga, pengipat dari omnya, ya langsung laporan damkar Kelurahan Srengseng, ngegat di kali, sampai hari ya sana laporan sama PPSU juga belum ada gitu. Anak kecil di umur 4 tahun ke bawah gitu, ciri-cirinya masih pakai baju kuning gitu. Anaknya kurus ya, gitu, rambutnya galing agak kuning-kuningan lah gitulah gitu. Berarti emang tiga-tiganya lagi berenang berarti? Iya, tiga-tiganya itu lagi main air hujan, kepleset mungkin di gotnya. Yang saya sayangkan kenapa got yang sekelas seperti ini gitu di daerah komplek, maksudnya di Pelamboyan, lagi di daerah Jakarta administrasi, kenapa nggak dicegat gitu loh, maksudnya ada saringan air atau yang bentuknya wire mesh gitu loh. Ya karena udah reda, air juga masih deras, debit airnya di intercom, mau kita ke sana juga, di sana diguyur hujan di utara. Mau nggak mau pemikiran kita kan Cengkareng itu yang paling akhir.
Cuman di bendungan Cengkareng drainage juga dibuka gitu, nggak ditutup. Ya bisa alhasil lah bablas juga ke PIK ke Muara gitu. Mau nggak mau ke situ tim saya. Keluarga dan warga berharap korban dapat segera ditemukan. Pencarian terus dilakukan hingga malam hari dengan melibatkan tim SAR dan menyisir aliran air hingga ke hilir, termasuk kemungkinan aliran menuju kawasan Cengkareng Drain hingga Muara. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di lingkungan yang berpotensi berbahaya, terutama saat hujan deras yang dapat meningkatkan debit air di saluran drainase. Selain itu, kondisi infrastruktur saluran air di kawasan pemukiman juga menjadi sorotan agar dilengkapi sistem pengaman untuk mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, sopir truk Fuso menabrak separator jalan bus Transjakarta di Jalan Dan Mogot KM 13 Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Cengkareng mengalami kemacetan yang cukup panjang. Sebuah truk Fuso menabrak separator jalur bus Transjakarta di Jalan Dan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Kecelakaan tersebut bermula saat truk bernomor polisi B9752 SEU yang mengangkut barang ekspedisi melaju dari arah Grogol menuju Tangerang. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi truk diduga mengantuk sehingga kendaraan yang dikemudikannya oleng dan juga menabrak separator bus di sisi kanan jalan. Akibat insiden ini, separator jalur bus Transjakarta mengalami kerusakan cukup parah. Pengemudi truk mengatakan dirinya dalam perjalanan dari Bekasi menuju Karawaci, Tangerang untuk mengirim barang. Ia menyebut sempat tertidur saat mengemudi. Mana nih abang bawa mobil nih bang? Antuk bang. Antuk bang. Abang dari mana mau kemana bang? Dari Bekasi mau ke Karawaci. Ke Karawaci. Ini ngangkut apa nih bang? Barang. Abang dari mana bang? Ke sana ya? Apanya? Arah sana. Iya. Tiba-tiba oleng ngantuk atau gimana? Antuk ya bang ya? Petugas unit laka lantas Jakarta Barat yang dibantu petugas Transjakarta segera melakukan evaluasi. 1 unit mobil derek dikerahkan untuk memindahkan truk dari lokasi kejadian. Selama proses evakuasi berlangsung, lajur khusus bus Transjakarta tidak dapat dilintasi. Sementara proses evakuasi memakan waktu sekitar 30 menit sebelum akhirnya truk dibawa ke unit laka lantas Jakarta Barat untuk penanganan lebih lanjut. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Cengkareng setempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes hingga isak tangis mewarnai razia pedagang kaki lima digelar petugas gabungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Meski sempat terjadi ketegangan, petugas tetap memberikan peringatan bagi para pedagang yang masih nekat berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan. Seorang wanita pedagang kaki lima tak kuasa menahan emosi saat petugas meminta dirinya merapikan dagangan yang berada di atas trotoar Jalan Pramukasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu siang. Bukannya menuruti perintah, pedagang tersebut justru terus memprotes petugas. Lantaran ia berdalih lapak kecilnya merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Meski menyadari telah melanggar aturan karena berjualan di atas trotoar, ia berharap Pemprov DKI memberikan solusi nyata berupa tempat usaha yang layak maupun bantuan permodalan. Iya, saya tahu di sini, tapi saya kan udah lama di sini, Bang. Dari dulu nggak ada yang mengusik-ngusik saya. Kenapa? Apa tiba-tiba saya diusik? Ya kalau memang nggak boleh, ya kasih dong yang layak gitu. Berdagang. Masih permodalan atau apa gitu. Tak hanya di ruas Jalan Pramukasari, petugas juga menyisir ruas Jalan Percetakan Negara. Di lokasi ini, sejumlah pedagang yang kedapatan masih berjualan di bahu jalan langsung diberikan kartu kuning sebagai peringatan keras agar tidak mengulangi pelanggarannya. Wakil Camat Cempaka Putih, Andri Pencawan menegaskan operasi Bina Tertib Praja ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki dan kaum disabilitas. Kami bersama-sama pada prinsipnya kegiatan Bina Tertib Praja ini adalah menciptakan situasi nyaman dan tertib di wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Adapun hal-hal kegiatan yang kami jalankan pada pagi ini atau siang hari ini adalah beberapa hal yang kita lakukan bersama teman-teman tim terpadu adalah melakukan kegiatan pengawasan dan penghalauan dan penertiban, khususnya fokus-fokus yang pertama adalah di mana tempat-tempat trotoar yang semestinya digunakan oleh pejalan kaki dan disabilitas itu bisa menggunakan dengan baik, karena masih banyak ditemukan di trotoar-trotoar itu
terdapat parkir-parkir liar, sehingga kami tim terpadu melakukan penindakan atau penghalauan sehingga sterilisasi berjalan dengan baik di trotoar khususnya di wilayah Cempaka Putih. Selain PKL, petugas juga menyasar kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan di atas trotoar. Sebagai efek jera, petugas langsung melakukan tindakan tegas berupa operasi cabut pentil di lokasi. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemimpin Gereja Katolik Dunia Pope Leo XIV menyambut positif kesepakatan gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut sebagai tanda harapan bagi perdamaian. Dalam pernyataannya, Pope Leo XIV menilai gencatan senjata ini sebagai langkah positif di tengah meningkatnya ketegangan global, serta sebagai sinyal awal bagi terbukanya ruang dialog dan juga upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong terwujudnya perdamaian yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan jalur diplomasi dan juga dialog antar negara sebagai solusi untuk mengakhiri konflik. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Paus juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya perdamaian dan menahan diri dari eskalasi kekerasan. Pernyataan ini disampaikan seiring gencatan senjata sementara yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan damai yang lebih permanen. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas global termasuk aspek kemanusiaan dan ekonomi. Hingga kini, upaya diplomatik terus berlangsung dengan harapan gencatan senjata ini dapat menjadi titik awal bagi perdamaian yang lebih luas dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menanggapi temuan awal PBB terkait gugurnya 3 personel TNI di Lebanon. PLT Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemenlu menyampaikan Indonesia mendesak agar investigasi diselesaikan secara menyeluruh dan transparan. Pemerintah Indonesia telah menerima temuan awal PBB terkait gugurnya 3 personel TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon. Kementerian Luar Negeri mendesak PBB untuk menuntaskan investigasi secara menyeluruh agar penyebab insiden bisa dipastikan. PLT Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemenlu, Veronica Vika Rompis, menyatakan bahwa laporan awal dari United Nations Department of Peace Operation menjelaskan insiden yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026. Serangan pertama diduga berasal dari proyektil tank Merkava milik Israel. Sementara serangan kedua kemungkinan akibat alat peledak improvisasi IED terkait Hizbullah. Pemerintah Indonesia telah mencatat hasil investigasi tersebut dan meminta agar PBB dapat menuntaskan investigasi secara menyeluruh. Dan kita juga mendukung agar UNIFIL dapat menyampaikan protes secara resmi kepada para pihak yang terkait. Semua tindakan yang membahayakan para personel pemelihara perdamaian ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Indonesia menegaskan pentingnya akuntabilitas atas kematian personel pemelihara perdamaian dan mendukung protes resmi UNIFIL terhadap pihak terkait. Pemerintah juga menyatakan akan mengutuk keras Israel jika temuan awal ini terkonfirmasi karena serangan dianggap melemahkan mandat UNIFIL dan melanggar hukum internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sembunyi di pos ronda pelaku pecah kaca diringkus. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku spesialis pecah kaca mobil yang menguras isi saldo ATM seorang mahasiswi di kawasan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu dari dua pelaku berhasil diringkus petugas saat berupaya bersembunyi di area pos ronda pada Rabu 8 April 2026 dini hari. Inilah kondisi mobil milik seorang mahasiswi usai dikipra oleh komplotan pencuri pada tanggal 31 Maret lalu. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak tas berisi identitas, sejumlah uang tunai, serta kartu ATM. Tak hanya membobol mobil, berdasarkan rekaman CCTV di salah satu mesin ATM kawasan Sawahan, pelaku terlihat menguras saldo korban sebesar Rp5.500.000. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV ini, tim Resmo Polda Sumatera Barat melakukan pengintaian di kawasan Jati, Padang Timur. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat petugas berupaya menyergap kedua pelaku. Satu pelaku berinisial RK, 38 tahun, berhasil diamankan saat bersembunyi di pos ronda. Sementara satu rekannya berinisial RR berhasil melarikan diri melalui gorong-gorong saluran air dan kini masih dalam pengejaran polisi. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah membagi hasil curiannya usai menguras seluruh isi tabungan korban. Karena mobil korban dipecah kacanya, kemudian tas yang ada dompet diambil oleh pelaku, kemudian pelaku bergerak atau bergeser ke ATM dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Sementara di ATM tersebut ada kata sandinya sesuai dengan KTP. Oleh karena itu kita melakukan profiling, kita analisa, dan kita lakukan penyelidikan lebih mendalam. Berdasarkan hasil analisa tim IT, kita merujuk ke beberapa pelaku. Dan pada hari ini, tanggal 8 April, Rabu dini hari, berhasil kita amankan seorang pelaku berikut dengan barang-barang bukti dan atribut yang dipakai sesuai dengan hasil CCTV dalam penyelidikan kita. Untuk satu orang pelaku lagi masih dalam pengejaran dan akan kita informasikan lebih lanjut. Dapat kita jelaskan berdasarkan interogasi awal bahwasanya uang yang digunakan oleh pelaku itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli narkoba. Untuk selanjutnya terhadap perkara, karena laporan itu berada di wilayah hukum Polsek Padang Timur, Polresta Padang, kita koordinasi dengan penyidik. Kita akan serahkan berikut dengan barang-barang buktinya. Dan merasa puas karena pelakunya ketangkap. Ini kejadiannya kapan? Tanggal 31 Maret. Itu yang diambilnya apa aja? Tas isi KTP sama ATM dan uang yang ada di ATM diambil. Itu berapa isi dalamnya? 5.50. 5.50. Itu kejadian ketahuannya kapan? Ketahuannya itu setelah jam 9:30 itu baru ketahuan. Siang? Pagi. Berarti kemungkinan malam hari dia bekerja? Pagi bang, itu sekitar jam subuh. Tadi kakaknya sempat juga bertanya-tanya kepada salah satu pelaku. Apa jawabannya dia? Dia jawab nggak tahu karena pelaku yang satunya kan kabur. Jadi dia cuma membantu. Membantu apa? Ngebantu buat narik uang di ATM. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dikerahkan ke Polsek Padang Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali meresahkan warga di kawasan Elok, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Rabu 8 April 2026 siang. Meski kendaraan sudah dalam kondisi terkunci stang, 3 orang pelaku membawa kabur motor milik korban dalam waktu singkat. Peristiwa pencurian ini terjadi sekitar pukul 13:19 waktu Indonesia Barat, tepat di depan sebuah toko saat kondisi sekitar tengah ramai. Berdasarkan informasi, modus operandi pelaku dengan merusak kunci kontak motor meskipun sepeda motor dalam kondisi terkunci stang. Masyarakat diimbau untuk tidak hanya mengandalkan kunci stang sebagai sistem keamanan utama, namun juga menggunakan kunci tambahan berupa gembok cakram atau alarm. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi berikut ini datang dari seorang wanita muda yang tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada Selasa 7 April 2026 siang. Pemirsa, motor yang baru 1 bulan dibelinya secara cash hilang di halaman parkir kontrakan paman korban. Motornya taruh di mana sayang? Kapan? Baru?
Nggak tahu, itu belum tahu jam hilangnya, pokoknya saya pulang malam di 11. Nah, ketahuan sekarang mau diambil motor dia, saya uangnya. Jam 11 itu masih ada? Wanita muda ini menangis histeris setelah mengetahui sepeda motor yang baru 1 bulan dibelinya hilang di halaman parkir kontrakan paman korban. Kejadian ini terjadi saat motor yang diparkirkan di halaman parkir kontrakan paman korban. Korban mengetahui motornya hilang saat korban hendak mengambil motornya di halaman parkir. Tangis histeris korban di pinggir jalan mengundang warga sekitar. Korban wanita itu guling-gulingan, itu motornya hilang, gimana sih maksudnya? Motornya hilang, dia sadarnya pas motor hilang, dia mau ngambil motor di pamannya, terus tiba-tiba hilang, motornya nggak ada, udah gitu doang, aku taunya. Oh, motornya diparkir di luar pagar atau gimana? Iya, di dalam garasi itu. Di dalam pagar kontrakan? Ya. Oh. Sebenarnya, terus? Nah, terus motorku hilang. Iya. Nggak Pak, lah kan nggak tahu hilangnya kapan. Berarti ini korban sedang bertamu? Mau ngambil motornya. Tapi yang dipinjam pamannya. Sama pamannya lagi dipinjam? Tapi malam minjemnya. Malam jam 11, kata dia diparkir di situ. Setelah jemput, nggak tahu jemput istrinya apa sebetulnya motor diparkir. Tapi kata orang-orang yang kerja 3:30, itu motor udah nggak ada. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo mengatakan, atas kejadian ini petugas sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Motornya itu seperti apa, Bang? Ya, dari berita viral, ya, polisi mendatangi TKP. Ternyata motor tersebut diparkir di dalam parkiran, bukan di luar. Di halaman kontrakan berarti? Di halaman kontrakan. Nah, kita polisi melakukan olah TKP. Kita menyarankan korban untuk membuat laporan polisi. Sampai saat ini korban belum melaporkan ke kejadian itu. Artinya korban itu ingin mengambil motornya pada saat itu, Bang? Ya. Oh, gitu. Hingga saat ini korban belum membuat laporan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berinisial PK menjadi sasaran amuk massa usai terpergok menjamret seorang ibu dan anak di kawasan Rengas Dengklok, Karawang. Dan pelaku berhasil ditangkap warga setelah 3 jam bersembunyi di rawa tanaman eceng gondok. Peristiwa penjamretan terjadi di kawasan Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini bermula saat korban berinisial DH sedang membonceng putrinya yang berusia 5 tahun di Jalan Dusun Caimulang. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet dan merampas tas selendang milik korban. Aksi tarik-menarik korban dengan pelaku terjadi hingga menyebabkan korban dan anaknya terjatuh. Warga yang melihat kejadian kemudian mengejar pelaku yang kabur ke area persawahan dan rawa. Setelah melakukan pencarian selama 3 jam, petugas gabungan bersama warga akhirnya berhasil menemukan pelaku yang bersembunyi di rawa tanaman eceng gondok. Warga yang geram berupaya menghakimi pelaku, namun anggota Reskrim Polsek Rengas Dengklok segera meredam dan membawa pelaku ke Rumah Sakit Hastian untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini pelaku diamankan di rutan Polsek Rengas Dengklok guna pemeriksaan intensif, sementara korban bersama anaknya masih dalam proses pemulihan akibat luka memar dan trauma psikologis yang dialami. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Informasi berikut ini datang dari Kepolisian Sektor Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota yang mengamankan 2 orang tersangka wanita yang diduga melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, modus kedua tersangka ini dengan berpura-pura sebagai petugas bantuan sosial. Salah seorang korban yang telah berusia lanjut menangis histeris di depan rumahnya setelah mengetahui barang berharganya berupa uang tunai dan perhiasan emas senilai 122 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Tersangka meyakinkan korban dengan iming-iming kemudahan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, namun diharuskan menunjukkan barang berharga miliknya untuk kemudian diambil tersangka saat korban lengah. 2 tersangka berjenis kelamin wanita berinisial Y dan ID ditangkap di kontrakannya masing-masing di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Setelah Polsek Teluk Naga menelusurinya melalui nomor polisi kendaraan roda 2 yang digunakan tersangka. Ditemui pada Rabu 8 April 2026 siang, Kanit Reskrim Polsek Teluk Naga Ibda Ahmad Naufal Faturrahman mengatakan, kedua tersangka telah 2 kali beraksi atas kasus penipuan, penggelapan dan pencurian dengan modus iming-iming, kemudahan mendapatkan bantuan sosial dengan sasaran korbannya adalah lansia.
Kedua tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka Y selaku eksekutor dan berinteraksi dengan korban, dan tersangka ID yang dalam kondisi hamil menunggu di atas sepeda motor. Kami dari Polsek Teluk Naga telah melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencurian. Jadi untuk modus operandi dari pelaku adalah menawarkan bantuan sosial kepada korban. Namun sebelum mendapatkan bantuan sosial tersebut, korban harus menunjukkan barang berharga yang dimilikinya. Karena bujuk rayu tersebut, korban secara sadar memindahkan barang berharga yang telah dimilikinya untuk dipindahkan sementara dan ditaruh di dalam sebuah kotak. Lalu pada saat korban sedang lengah, tersangka langsung mengambil barang berharga tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dimana sepeda motor tersebut telah ditunggu oleh rekan kerja dari si tersangka. Kedua tersangka diamankan berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Sedangkan uang hasil kejahatan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2 Perempuan Tangerang, namun untuk tersangka ID berada di rumah sakit jalani proses persalinan. Dan atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Mujib Latumairisa melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui jajaran Polres Lahat mengungkapkan kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Petugas mengamankan anak kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku berinisial AF yang merupakan anak kandung korban berhasil diamankan polisi pada Rabu 8 April 2026 setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif. Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan penemuan potongan jenazah yang terkubur di salah satu kebun di Desa Karangdalam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dari laporan ini, tim Satreskrim Polres Lahat melakukan penyelidikan, mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, peristiwa pembunuhan diduga terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 siang di wilayah Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak, Sebingkai. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 karung plastik yang digunakan untuk menyimpan potongan tubuh korban. Kapolres Lahat AKBP Novi Edianto mengatakan pihak kepolisian akan menindak tegas setiap tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa. Hasil pendalaman penyidik mengungkap, motif pembunuhan dipicu emosi pelaku karena korban tidak diberikan uang. Pelaku diduga menghabisi korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membakar tubuh korban. Namun upaya ini tidak berhasil, sehingga pelaku memutilasi jenazah korban menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam karung plastik. Potongan tubuh korban kemudian dibawa ke sebuah kebun di Desa Karangdalam untuk dikuburkan di dalam lubang. Bahkan untuk menyamarkan aksinya, pelaku sempat meminta bantuan orang lain menggali lubang dengan alasan untuk keperluan kebun. Pelaku sempat membawa kabur emas perhiasan korban dengan berat 13 gram dengan total sekitar 24 juta rupiah. Ini melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong-motong tubuh korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang milik korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Bang, untuk hubungan antara korban dengan pelakunya apa, Bang? Setelah kami lakukan penelitian bahwasanya korban ini merupakan ibu kandung dari pelaku. Bang, latar belakang pelaku ini kenapa bisa setega itu, Bang, kepada ibunya? Pelaku melakukan perbuatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk upload ke judi online. Bang, mungkin ada pengaruh minuman keras atau narkoba? Pada saat kami lakukan pemeriksaan, belum ada indikasi melakukan narkoba maupun minuman keras. Pelaku tunggal, Bang, ya? Tunggal. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 458 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, seorang guru silat di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas di amuk massa usai diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Terduga pelaku ditangkap petugas di kawasan Pelabuhan Merak saat hendak melarikan diri ke Pulau Sumatera.
Detik-detik penangkapan MY, seorang guru silat asal Waringin Kurung, berlangsung dramatis di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Warga yang geram atas perbuatan pelaku melampiaskan kemarahan hingga terduga pelaku nyaris babak belur. Beruntung, seorang anggota TNI yang berada di lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan massa. Ketegangan kembali terjadi saat pelaku akan dibawa ke Polsek Waringin Kurung. Puluhan warga yang sudah menunggu kembali mengepung mobil petugas sehingga polisi terpaksa melarikan pelaku ke Mapolda Banten guna mengamankan pelaku. Itu memang betul ada penyerahan seseorang yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setelah kami terima, dikarenakan kondisi kurang kondusif atau banyak warga yang sudah ingin menghakimi, setelah kita tanya korbannya pun kebetulan korbannya sudah membuat laporan di Polda, maka begitu sampai di Polsek Waringin Kurung, yang terduga tadi langsung kita serahkan ke Mapolda Banten. Sementara Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyebut, aksi bejat pelaku diduga telah terjadi sejak Mei 2025 silam. Modus yang digunakan adalah dengan memandikan korban menggunakan air kembang serta memberikan pijatan dengan dalih ritual pembersihan diri. Naasnya salah satu korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Adalah tempat kejadian yang diduga dilakukan oleh pelaku yang berprofesi sebagai guru harian, guru silat kurang ya kita. Di mana yang bersangkutan ini memperdayai para murid-muridnya yang umumnya ini masih usia anak, artinya ini masih di bawah 18 tahun. Kemudian modus yang bersangkutan memperdayai, kemudian melakukan pelecehan seksual, dan ada yang disetujui. Dari Direktorat Reskrimum Polda Banten didapatkan informasi bahwa ada 3 anak yang telah disetujui oleh yang bersangkutan. Selain menahan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa minyak urut, kain, serta peralatan mandi yang digunakan untuk mendahului aksi asusilanya. Kini guru silat tersebut harus mendekam di rumah tahanan Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung menggerebek 3 lokasi penimbunan dan juga pengolahan BBM jenis solar ilegal di pesisir pantai Kabupaten Pesawaran. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 32 orang pekerja, menyita 203 ton solar, serta 3 unit kapal pengangkut. Polda Lampung menggerebek 3 lokasi penimbunan dan pengolahan BBM jenis solar ilegal di pesisir pantai Kabupaten Pesawaran. Penggerebekan dilakukan oleh personel Ditreskrimsus dan Brimob Polda Lampung. Di lokasi, petugas menemukan aktivitas pengolahan minyak mentah atau minyak cong yang diolah secara sederhana menjadi BBM siap edar. Selain itu, pelaku juga diduga menimbun solar subsidi yang diperoleh dari sejumlah SPBU untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 32 orang yang diduga berperan sebagai pekerja di aktivitas ilegal tersebut, mulai dari pekerja gudang, supir, dan kernet. Petugas juga menyita 203 ton solar, tandon penampungan, peralatan pengolahan, serta 3 kapal kecil yang digunakan untuk mendistribusikan BBM ilegal. Dari hasil penyelidikan polisi, gudang-gudang ini telah beroperasi sejak 6 bulan dan 3 tahun belakangan. Jika di total, kerugian negara dalam aktivitas ilegal tersebut mencapai 160 miliar rupiah. Produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar. Kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah selama kurang lebih 3 tahun sejak 2024 awal. Jadi minyak cong dengan solar yang didapat dari SPBU itu diolah di ruang belakang itu, ya. Diolah dulu di bleaching dengan pencampuran bleaching tadi atau penjernih. Nah, setelah itu meningkatkan oktannya. Setelah selesai baru didorong ke kapal yang 3 biji. Nah, kapal 3 biji itu isinya kurang lebih 4 ton. Hingga kini, penyidik masih mendalami peran pemodal dan jaringan distribusi dalam kasus ini. Para terduga pelaku dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah.
Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Presiden Prabowo mendorong percepatan swasembada protein nasional. Langkah ini menjadi fokus baru setelah keberhasilan mencapai swasembada beras. Usai mengikuti taklimat Presiden dalam rapat kerja pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon 1 Kementerian, Lembaga hingga Direksi BUMN di Istana Negara pada Rabu 8 April, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menggeser fokus ketahanan pangan ke swasembada protein menyusul keberhasilan mencapai swasembada beras. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong percepatan pemenuhan protein nasional sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Prasetyo juga menjelaskan bahwa sumber protein berbasis kelautan menjadi prioritas pemerintah. Pemanfaatan potensi maritim diharapkan dapat mendukung gizi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor pangan selain beras. Kita harus mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan kita, karena yang berhasil baru di bidang beras. Nah, kita ingin menuju keberhasilan komoditas pangan selain beras, termasuk protein. Protein salah satunya adalah yang berbasis dari ikan, maka betapa pentingnya program-program prioritas kerja pemerintah di bidang kelautan dan maritim. Nah, hari ini beliau memberikan pengarahan, memberikan guidance, sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan, karena selama 1,5 tahun ini setelah banyak program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan, meskipun tentu saja belum menyelesaikan seluruh permasalahan yang kita hadapi. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini. Berkenaan dengan masalah isi atau substansi dari pertemuan, saya tidak ingin mengulangi karena tadi Pak Menko Ekon, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menteri SDM, kemudian juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan diminta untuk memberikan paparan-paparan singkat terhadap apa yang sudah kita capai dan rencana-rencana kita ke depan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kerja selama 4 jam dengan jajaran eksekutif dan juga birokrasi tertinggi mengevaluasi program pemerintah 1,5 tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya kinerja birokrasi yang cepat, efisien, dan produktif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mengurangi kebocoran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan subsidi BBM akan tetap diberikan untuk 80% rakyat kecil. Pemerintah memastikan pasokan energi aman meski harga minyak dunia naik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempertahankan subsidi BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat miskin, terutama 80% rakyat kecil. Keputusan ini diambil di tengah lonjakan harga minyak global dan dinamika geopolitik yang memengaruhi pasokan energi. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kelompok mampu tetap dapat membeli BBM non-subsidi sesuai dengan harga pasar. Pemerintah juga memastikan pasokan energi aman dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri, termasuk minyak, gas, batu bara, dan juga energi alternatif dari tanaman seperti kelapa sawit, jagung, dan singkong. Tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Cadangan-cadangan kita sangat besar, saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali. Dan kita bisa, dari batu bara, kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara, dari singkong, dari jagung,
Selain menjaga subsidi, pemerintah terus bekerja keras untuk menjamin ketahanan energi nasional. Menteri SDM menyatakan kondisi energi aman, namun pemerintah tetap waspada dan juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi gejolak global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan biaya haji 2026 turun 2 juta rupiah meski harga aftur global naik. Keputusan ini diambil untuk memastikan ibadah haji tetap terjangkau bagi jemaah Indonesia. Biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 April, Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya haji tahun 2026 turun hingga 2 juta rupiah meski harga aftur global meningkat. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi jemaah dan juga memastikan ibadah haji tetap terjangkau. Presiden Prabowo juga menyampaikan durasi antrean keberangkatan haji telah berkurang dari 48 tahun menjadi 26 tahun dan pemerintah berencana mempercepatnya lebih lanjut. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki lahan 45 hektar di Mekah yang juga akan dijadikan perkampungan haji, lengkap dengan puluhan menara dan kemungkinan terminal khusus di Bandara Arab Saudi untuk jemaah WNI. Sebelumnya dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa meski biaya penerbangan rata-rata haji 2026 sekitar 33,5 juta, kenaikan aftur, premi asuransi dan juga rerouting akibat situasi geopolitik bisa menambah biaya hingga 50,8 juta per jemaah. Hingga kini pemerintah terus berkoordinasi dengan maskapai untuk menjaga efisiensi dan juga keberlanjutan pembiayaan haji. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ancaman krisis global dinilai berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan PHK di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hal ini menyusul kekhawatiran meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin, serta potensi gelombang pemutusan hubungan kerja dalam beberapa bulan ke depan. Muhaimin menjelaskan berbagai kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo, termasuk diplomasi ekonomi ke berbagai negara, bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dan mencegah terjadinya PHK massal. Menurutnya, upaya tersebut telah memberikan hasil dengan tidak terjadinya gelombang PHK besar dalam beberapa waktu terakhir. Semua hal yang dilakukan oleh Pak Presiden, Kabinet Merah Putih, termasuk Pak Presiden proaktif ke berbagai negara, berkunjung dan melakukan diplomasi ekonomi, semua itu menghambat apa yang disebut PHK. Industri harus tumbuh. Karena itu semua yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah menumbuhkan ekonomi, dan alhamdulillah beberapa tahun lalu khawatir akan PHK massal, tidak terjadi. Begitu terus industri akan terjaga dengan baik. Intinya kita berharap upaya-upaya pemerintah ini efektif. Presiden menginstruksikan kepada para pembantunya untuk bekerja total football agar tidak lagi ada PHK. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.